Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Kartadi Mahardika dengan NIM 22030200071 dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana perhitungan metode AHP dan juga Mora dengan studi kasus pemilihan jam tangan pria menggunakan Excel dan juga Python. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya mengumpulkan data alternatif dan juga kriteria sebanyak 20 alternatif dan 7 kriteria yang dimana saya dapatkan dari beberapa e-commerce seperti Tokopedia dan juga Shopee. Nah, untuk kriteria yang pertama yaitu ketahanan baterai dengan tipe benefit, kemudian kedua ketahanan air dengan tipe benefit, kemudian ketiga, ukuran layar dengan tipe benefit. Kemudian kriteria keempat, fitur kesehatan dengan tipe benefit. Kemudian kriteria kelima, garansi dengan tipe benefit. Kriteria keenam, harga dengan tipe cost. Dan yang terakhir, berat dengan tipe cost. Nah, ini merupakan data dari tiap alternatif. Nah, langkah berikutnya yang saya lakukan yaitu melakukan data cleaning. Karena di sini untuk ketahanan airnya belum berbentuk numerik. Nah, ini ketahanan air setelah dilakukan data cleaning berbentuk numerik yang saya ambil dalam satuan meter. Kemudian setelah dilakukan data cleaning, langkah selanjutnya yaitu saya melakukan perhitungan AHP. Langkah pertama dalam perhitungan AHP ini yaitu menentukan matriks perbandingan berpasangan. Setelah menentukan matriks perbandingan berpasangan ini, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan total dari masing-masing kolom ini. Kita cari totalnya. Setelah mendapatkan totalnya, baru langkah selanjutnya yaitu melakukan normalisasi matriks. Adapun rumus dari normalisasi matriks yaitu nilai dari tiap kriteria ini dibagi dengan total dari masing-masing kolomnya. Begitu juga seterusnya kita dapat tarik ke bawah dan juga ke samping untuk perhitungan otomatis. Kemudian untuk totalnya yaitu sum masing-masing kolom ini kita sum dan totalnya semuanya berjumlah 1. Nah, setelah melakukan normalisasi matriks, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai CI, RI, dan juga CR. Namun sebelum ke nilai CI, RI, dan CR, langkah yang harus kita selesaikan yaitu menentukan P-vektor. Adapun rumus dari P-vektor ini yaitu menjumlahkan ke samping dari tiap kriteria yang setelah dinormalisasi ini. Kita jumlahkan ke samping. Kemudian kita dapat tarik ke bawah. Nah, untuk bobotnya di sini yaitu dapat dicari dengan rumus P vektor dibagi dengan jumlah kriteria. Karena di sini saya menggunakan 7 kriteria, berarti P vektornya dibagi dengan 7. Kemudian setelah menemukan bobotnya, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai dari eigenvalue. Adapun rumus dari eigenvalue ini yaitu nilai dari bobot ini dikalikan dengan total matriks perbandingan berpasangan yang di sini yang sebelum dinormalisasi. Begitu juga seterusnya, sampai dengan C7. Kemudian kita cari totalnya, yaitu dengan sum jumlah kolom ke bawah. Untuk bobotnya sudah bertotal 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai CI, RI, dan juga CR. Nah, untuk nilai CI di sini yaitu total eigenvalue dikurangi dengan jumlah kriteria dibagi dengan jumlah kriteria dikurang 1. Mendapatkan hasil 0,0394 untuk CI. Nah, untuk RI-nya karena saya menggunakan 7 kriteria, berarti nilai RI-nya 1,32. Untuk menentukan nilai CR dapat dilakukan dengan rumus CI dibagi dengan RI. Mendapatkan hasil 0,0298. Nah, ini dapat dikatakan konsisten karena 0,0298 lebih kecil dari 0,1. Nah, setelah menentukan bobot AHP ini, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan menggunakan metode Mora. Langkah pertama yang harus diselesaikan dalam metode Mora ini yaitu
mencari matriks keputusan awal. Data ini saya dapatkan dari e-commerce. Nah, setelah mendapatkan matriks keputusan awal, langkah selanjutnya yaitu melakukan normalisasi matriks. Nah, untuk mempermudah dalam proses normalisasi, langkah pertama yaitu saya tentukan dulu pembaginya. Untuk pembaginya yaitu akar kuadrat dari tiap masing-masing alternatif di setiap kriteria ini dipangkatkan, kemudian dicari akar kuadratnya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah mendapatkan nilai dari pembagi, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai normalisasi. Untuk normalisasi di sini yaitu nilai dari setiap alternatif di setiap kriteria dibagi dengan pembaginya masing-masing. Begitu juga seterusnya sampai alternatif 20 dan juga sampai kriteria C7. Nah, setelah melakukan normalisasi, kita dapat memindahkan bobot yang di AHP tadi. Untuk bobotnya ini didapatkan dari perhitungan AHP yang di sini. Untuk C1 bobotnya 0,3308, kemudian C2 0,2158, kemudian C3 0,1481, kemudian C4 0,1232, kemudian C5 0,0804, kemudian C6 0,0564, dan yang terakhir C7 0,0454. Kemudian setelah melakukan normalisasi matriks, langkah selanjutnya yaitu menentukan optimasi atribut. Nah, adapun langkah dalam optimasi atribut ini yaitu nilai dari masing-masing alternatif di setiap kriteria dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Begitu juga sampai alternatif 20 dan kriteria 7. Nah, setelah menentukan optimasi atribut, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk rumus dalam nilai maksimum yaitu nilai dari masing-masing alternatif di setiap kriteria yang bertipe benefit maka dijumlahkan untuk nilai maksimum. Dan untuk nilai minimum yaitu nilai dari masing-masing alternatif di setiap kriteria yang bertipe cost dijumlahkan. Nah, setelah mendapatkan nilai maksimum dan juga minimum, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai YI. Adapun rumus menentukan nilai YI yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Dapatkan hasil seperti ini. Untuk A1-nya 0,1540, kemudian A2 0,0897, A3 0,1670, begitu juga seterusnya sampai A20. Nah, setelah mendapatkan nilai YI, langkah terakhir yaitu menentukan rank. Untuk rumus rank yaitu seperti ini. Untuk A1 yaitu mendapat ranking 8, A2 ranking 20, A3 ranking 16, dan begitu juga sampai A20. Nah, setelah saya melakukan perhitungan menggunakan Excel, langkah selanjutnya yaitu saya membuat perhitungan menggunakan Python di Visual Studio Code. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu menginstal library yang terdiri dari Pandas untuk membaca file Excel, kemudian Tabulet untuk menampilkan output berbentuk tabel, dan juga Numpy untuk melakukan perhitungan. Tidak lupa juga untuk dataset yang berbentuk Excel, saya masukkan ke dalam satu folder yang sama. Nah, untuk yang pertama yang saya lakukan yaitu membuat metode AHP. Nah, pada baris ini yaitu membaca datasheet dari file Excel yang dimana baris pertama disebut header dan indeks pertama disebut dengan kolom. Kemudian setelah itu dilakukan menghapus kolom dan baris yang tidak diperlukan jika ada. Kemudian mengkonversi ke Numpy Array agar dapat dilakukan perhitungan. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan normalisasi matriks. Namun sebelum melakukan normalisasi matriks, kita harus mencari dulu total dari kolom pada matriks perbandingan berpasangan dengan rumus dataset sum aksis 0 atau sum ke bawah, sum ke bawah. Kemudian setelah menentukan totalnya, baru dapat melakukan normalisasi matriks dengan rumus dataset dibagi dengan kolom sum, bagi dengan totalnya yang tadi.
Nah, setelah melakukan normalisasi matriks, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan p-vektor, yang dimana p-vektor ini dapat dilakukan dengan rumus normalisasi matriks sum X1, atau nilai dari normalisasi matriks yang tadi disum ke samping di setiap kriteria, mulai dari C1 sampai dengan C7. Nah, setelah menentukan p-vektor, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan bobot. Namun sebelum melakukan perhitungan bobot, kita harus menentukan dulu berapa jumlah kriteria. Karena di sini saya menggunakan 7 kriteria, jadinya rumus untuk menentukan bobotnya yaitu p vektor dibagi dengan jumlah kriteria atau dibagi dengan 7. Nah, setelah menentukan bobot, langkah selanjutnya yaitu menghitung eigenvalue. Untuk menghitung eigenvalue yaitu dapat dilakukan dengan rumus dataset sum dikali dengan bobot yang telah ditentukan tadi. Dataset sumnya yaitu yang seperti yang kita cari tadi pada normalisasi metrik yang ini. Nah, setelah menentukan nilai eigenvalue, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai CI, RI, dan juga CR. Adapun rumus untuk menghitung nilai CI yaitu jumlah dari eigenvalue dikurangi dengan jumlah kriteria dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Atau jumlah dari eigenvalue dikurangi 7 dibagi dengan 7 dikurangi 1. Kemudian untuk RI, karena saya menggunakan 7 kriteria, jadi nilai RI-nya yaitu 1,32. Kemudian nilai CR yaitu CI dibagi dengan RI. Nah, kemudian langkah seterusnya yaitu melakukan perhitungan metode Mora. Sama seperti yang di AHP, yang dimana baris pertama disebut header dan juga kolom pertama disebut dengan indeks. Nah, langkah pertama yaitu kita mengambil baris yang mengandung data kategori, yang dimana saya asumsikan data kategori berada pada baris terakhir, atau indeks min 1. Kemudian yang berikutnya yaitu menghapus baris kategori sebelum dirubah menjadi float. Kemudian setelah baris kategori dihapus, baru mengubah baris kategori menjadi float, menjadi tipe float. Nah, setelah dilakukan pengubahan baris kategori menjadi tipe float, baru dilakukan normalisasi. Sama seperti yang di Excel, untuk mempermudah pada proses normalisasi, saya cari dulu pada pembaginya, yaitu SKRT Mora dipangkat dengan 2 sum X 0 atau sum ke bawah. Yang dimana nilai dari masing-masing alternatif dipangkatkan dengan 2, kemudian dijumlahkan, baru dicari nilai dari akar kuadrat. Nah, setelah didapatkan nilai dari pembagi, baru dilakukan normalisasi, yang dimana nilai dari masing-masing alternatif dibagi dengan pembagi yang ini. Kemudian setelah melakukan normalisasi, langkah berikutnya yaitu melakukan optimasi nilai atribut, yang dimana dapat dilakukan dengan rumus nilai yang sudah dinormalisasi dikalikan dengan bobot. Bobot yang telah didapatkan menggunakan metode AHP tadi. Nah, setelah menentukan nilai optimasi atribut, langkah berikutnya yaitu menentukan nilai maksimum dan juga minimum. Nah, pada bagian nilai maksimum ini, dia menjumlahkan setiap kriteria dari masing-masing alternatif yang bertipe benefit. Kemudian pada minimum ini, yaitu kebalikannya, setiap kriteria dari masing-masing alternatif yang bertipe cost dijumlahkan. Nah, setelah mendapatkan nilai maksimum dan juga minimum, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai YI. Adapun rumus dalam menentukan nilai YI yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Setelah mendapatkan nilai YI, baru kita menentukan rank atau rankingannya. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Nah, ini merupakan hasil perhitungan metode AHP dan Mora menggunakan Python. Kita dapat menyocokkan dengan yang sudah kita buat di Excel tadi.
mulai dari AHP dulu. Nah, untuk AHP pada normalisasi matriks sudah sama. Untuk C1-nya 0,355, untuk C2 0,414 karena di sini ada pembulatan. Kemudian untuk C3 0,391, C4 0,327, kemudian C5 0,308, kemudian C6 0,2703, dan C7 0,250. Kemudian pada bagian P vektor, untuk C1-nya 2,3154 sudah sama. Kemudian untuk C2 1,5104, kemudian C3 1,0364, kemudian C4 0,8621, kemudian C5 0,5625, kemudian C6 0,3951, dan C7 0,3181. Kemudian untuk eigenvalue C1 0,9317, kemudian C2 1,0429, C3 1,1351, kemudian C4 1,1290, kemudian C5 1,0447, kemudian C6 1,0442, C7 0,9087 sudah sama. Dan untuk bobotnya yaitu 0,3308 untuk C1, untuk C2 0,2158, untuk C3 0,1481, C4 0,1232, C5 0,0804, C6 0,0564, dan C7 0,4554. Nah, kemudian untuk nilai CR-nya yaitu sudah sama 0,0298. Dapat dikatakan konsisten. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk metode Mora. Nah, untuk metode Moranya di sini, untuk metode Mora sudah sama mulai dari pembagi. Nah, untuk pembagi C1-nya yaitu 4773,0, kemudian C2 531. Di sini karena terdapat sedikit pembulatan, kemudian untuk C3 5,1673, kemudian C4 12,0, kemudian C5 114,0, kemudian C6 2367 sekian, dan C7 543,0. Kemudian untuk normalisasi matriks juga sudah sama. Untuk A1 dengan kriteria C1 yaitu 0,2294, untuk kriteria C2 0,1881, begitu juga seterusnya sampai alternatif 20 dan kriteria C7. Kemudian untuk optimasi nilai atribut juga sudah sama. Untuk A1 pada kriteria C1 0,0759, untuk C2 0,0406 sudah sama. Begitu juga seterusnya sampai alternatif 20 dan juga kriteria C7. Nah, untuk nilai maksimum pada alternatif 1 yaitu 0,172 sudah sama, kemudian minimum 0,018 juga sudah sama. Kemudian nilai YI 0,154 juga sudah sama. Begitu juga seterusnya sampai alternatif 20. Dan untuk perankingan juga sudah sama. Untuk alternatif A1 dapat ranking 8, A2 ranking 20, A3 ranking 6, A4 ranking 12. Begitu juga seterusnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.